Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu Indri Nurul Aeni, mahasiswa PPL UPI yang akan mengajar di kelas 11 OTKP, khususnya pada mata pelajaran OTK Keuangan. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Sunarti, yaitu mengenai fungsi-fungsi administrasi keuangan. Sebelum kita masuk ke fungsi administrasi keuangan, kita bahas lagi ya sedikit pengertiannya. Mulai dari administrasi keuangan. Kata administrasi sendiri itu artinya bisa pencatatan, penulisan, atau surat menyurat. Nah, jadi administrasi keuangan adalah suatu kegiatan pencatatan dan memanajemen yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan di bidang keuangan atau administrasi keuangan dari suatu entitas. Nah, jadi administrasi keuangan ini didasarkan sama rasionalitas dari perusahaan itu agar tujuannya dapat tercapai. Sedangkan pengertian fungsi manajemen keuangan adalah proses perencanaan anggaran atau budgeting yang dimulai dari forecasting sumber pendanaan atau source fund, kemudian pengorganisasian kegiatan penggunaan dana secara efektif dan efisien, serta antisipasi semua resiko yang akan terjadi di keuangan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi administrasi keuangan. Yang akan kita bahas kali ini ada 3 dari fungsi administrasi keuangan perusahaan, fungsi administrasi keuangan di instansi pemerintah, dan fungsi administrasi keuangan di sekolah. Pertama, kita masuk ke fungsi administrasi keuangan di perusahaan. Nah, di perusahaan ini ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi investasi. Fungsi investasi di setiap perusahaan pasti ada kegiatan investasi, baik itu dia yang berinvestasi maupun menerima investasi dari perusahaan lain. Nah, fungsi investasi ini di perusahaan itu meliputi cara pengelolaan dana ke dalam aktiva-aktiva yang akan digunakan untuk berusaha mencapai tujuan tersebut. Nah, dana ini biasanya bisa dari modal sendiri ataupun dari luar perusahaan, misalnya seperti dana pinjaman atau dana bantuan. Nah, secara garis besar, fungsi investasi ini ada 2, jangka pendek dan jangka panjang. Untuk yang jangka pendek ini, berarti rentang waktunya itu sebentar. Jadi investasinya ini tidak bertahan lama. Misalnya seperti investasi dalam kas atau persediaan. Nah, kan membeli persediaan itu merupakan investasi, tapi dalam jangka waktu pendek, karena kalau persediaan akan cepat habis kan. Lalu ada piutang. Piutang juga sama, berupa kita memberikan piutang kepada orang lain atau memberikan pinjaman kepada orang lain, itu kan berarti sebagai investasi kita dalam jangka pendek, karena piutang kan biasanya akan segera dibayar oleh perusahaan tersebut. Nah, kalau investasi jangka panjang ini berarti investasi yang bisa bertahan lama, contohnya seperti gedung, tanah, peralatan produksi yang bisa digunakan untuk memproduksi sampai bertahun-tahun atau jangka waktunya panjang gitu. Terus ada juga misalnya kendaraan atau fasilitas kantor kayak gitu. Nah, yang kedua ada fungsi mencari dana. Mencari dana ini merupakan suatu kewajiban dari setiap perusahaan ya. Nah, pencarian dana ini meliputi fungsi pencarian modal. Jadi mencari dana untuk modal yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan dari usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Nah, selain itu juga berfungsi untuk memilih sumber-sumber dana yang tepat untuk dapat digunakan dalam berbagai jenis kebutuhan di perusahaan itu. Selanjutnya kita masuk ke fungsi pembelanjaan. Nah, setelah mencari dana, ada juga tuh kegiatan lain di perusahaan, yaitu membelanjakan dana dari suatu perusahaan. Nah, kegiatan fungsi pembelanjaan ini meliputi kegiatan tentang penggunaan dana. Nah, seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya, yaitu dana dari luar maupun dana milik sendiri yang digunakan untuk membelanjai seluruh kegiatan atau proses dari suatu perusahaan tersebut. Nah, biasanya ini berhubungan dengan proses produksi maupun pendukung proses produksi itu. Kayak misalnya jadi pembelanjaan untuk bahan-bahan produksinya atau operasional dari produksi itu atau dari proses produksi. Misalnya seperti juga pembiayaan pegawainya, tenaga kerjanya, dan
lain-lainnya kayak gitu ya. Yang keempat, ada fungsi pembagian laba. Ini tuh untuk menentukan policy atau ketentuan dalam mengadakan pembagian laba usaha. Nah, fungsi pembagian laba ini sebenarnya dapat dimasukkan ke pencarian dana karena laba itu berarti keuntungan yang dicari oleh suatu perusahaan. Jadi semacam seperti tujuan perusahaan itu usahanya untuk mencari laba atau keuntungan. Nah, jadi diusahakan adanya dana yang berasal dari dalam perusahaan itu untuk mengembangkan usaha-usaha perusahaan tersebut. Nah, nanti dari fungsi pembagian laba ini keuntungannya itu dibagi-bagi, misalnya untuk operasional perusahaannya atau untuk pembayaran gaji pegawai atau untuk simpanan perusahaan tersebut untuk hal-hal tidak terduga lainnya. Nah, yang kedua kita masuk ke fungsi administrasi keuangan di instansi pemerintahan. Nah, administrasi keuangan negara ini merupakan seluruh kegiatan dari penerimaan dan pengeluaran baik yang menyangkut pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, BUMN, BUMD ataupun institusi yang menggunakan modal dari masyarakat ataupun dari negara. Nah, administrasi keuangan negara ini merupakan kebijakan-kebijakan anggaran fiskal dan moneter serta akibatnya di bidang ekonomi. Nah, fungsi dari administrasi keuangan di instansi pemerintahan ini juga terbagi menjadi 6 fungsi. Yang pertama, fungsi pengelolaan ekonomi makro dan fiskal. Nah, di fungsi ini menyangkut kepada pengendalian ekonomi makro yang direfleksikan dalam indikator maupun statistik ekonomi di Indonesia. Nah, fungsi ini juga dibuat nota keuangannya sebagai dasar untuk mengestimasi tingkat perkembangan ekonomi akibat dilaksanakannya belanja pemerintah. Demikian juga inisiasi dan pelaksanaannya dengan kerjasama luar negeri. Yang kedua ada fungsi penganggaran. Nah, fungsi penganggaran ini merupakan fungsi perencanaan kuantitatif yang direfleksikan dalam perencanaan keuangan pemerintah untuk jangka waktu 1 tahun ke depan. Nah, jadi fungsi penganggaran di suatu kenegaraan biasanya berpacu pada APBN, APBD itu anggarannya untuk 1 tahun mulai tertanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang ketiga ada fungsi administrasi perpajakan. Nah, seperti yang kita tahu ya, 70% pendapatan pemerintah dalam APBN itu berasal dari pajak. Nah, sehingga kita perlu adanya fungsi administrasi perpajakan agar pengadministrasian pajak ini bisa dengan baik dan mudah dan dapat memudahkan pemerintahan untuk mengestimasikan pendapatan negara yang lebih baik. Jadi kalau misalnya teradministrasi dengan baik, maka pengelolaan dari pajak juga dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah. Yang keempat ada fungsi administrasi pembiayaan atau kepabeaan. Nah, fungsi ini dari bea masuk yang merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai belanja negara. Nah, kebijakan bea masuk ini merupakan salah satu instrumen yang efektif dari keuangan negara. Nah, fungsinya itu untuk memproteksi produk dalam negeri dalam bersaing dengan produk luar negeri sehingga dapat menyeimbangkan biaya dari penjualan nantinya atau biaya produksi. Kan biasanya ada biaya bea cukai kayak gitu ya. Kalau misalnya dari luar negeri barang-barangnya itu murah kan. Nah, sedangkan produk dalam negeri kenapa bisa mahal? Karena biaya produksinya juga memang mahal gitu. Lalu biar nggak kalah saing produk dalam negeri sama luar negeri ini ada fungsi administrasi pembeaan. Jadi diatur tuh beanya dari produk luar negeri yang masuk ke kita sehingga dapat menstabilkan harga jualnya jadi lebih murah di pasaran. Nah, yang kelima ada fungsi pembendaharaan. Fungsi pembendaharaan ini lebih kepada penatausahaan keuangan di negara dari kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara sampai dengan penetapan sistem dan prosedur keuangan negara dan juga akuntansi pemerintah yang bermuara pada pelaporan keuangan. Jadi pada fungsi pembendaharaan ini difokuskannya pada penataan keuangan negara supaya keuangan negara itu tertata dengan baik gitu. Yang terakhir ada fungsi pengawasan keuangan. Nah, fungsi pengawasan keuangan ini dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal.
sedangkan fungsi pengawasan keuangan di kenegaraan itu ada untuk menjaga, yang pertama, untuk menjaga agar kegiatan pengumpulan penerimaan dana dan pembelanjaan negara sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk menjaga agar anggaran yang disusun negara itu benar-benar dapat dilaksanakan gitu dengan baik. Dan yang ketiga, untuk menjaga agar pelaksanaan APBN negara benar-benar dapat dipertanggungjawabkan gitu penggunaannya supaya tidak melenceng dari anggaran yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga kita masuk ke fungsi administrasi keuangan di sekolah. Fungsi administrasi keuangan di sekolahnya ada 3, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Nah, yang ketiga ini untuk meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Nah, dengan adanya fungsi administrasi keuangan di sekolah ini dilakukan dengan manajemen keuangan untuk kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan dengan baik, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparansi dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Nah, untuk itu juga dapat meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah, karena misalnya kalau tidak teradministrasi dengan baik keuangan sekolah, nanti bisa jadi terdapat penyalahgunaan dari pengelolaan keuangan itu yang seharusnya misalnya untuk pembelian buku malah digunakan untuk pembangunan gitu, misalnya membangun kelas baru. Nah, itu kan nanti berarti penyalahgunaan dari dana keuangan sekolah. Nah, sumber dana sekolah ini bisa berasal dari pemerintah. Misalnya kalau di pemerintah itu seperti anggaran rutin atau anggaran operasional pembangunan dan perawatan. Nah, ada juga dana penunjang pendidikan yang berasal dari orang tua siswa yang dikumpulkan melalui komite sekolah. Nah, selain itu juga ada dana yang berasal dari masyarakat, seperti misalnya dana sumbangan dari perusahaan atau industri. Ada juga dari lembaga sosial donatur ataupun dari tokoh masyarakat. Ada juga misalnya dari alumni dan sebagainya. Nah, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk tugasnya, Ibu sampaikan melalui grup ya. Jangan lupa dicatat semua materi ini. Nah, sekian materi kita hari ini mengenai fungsi-fungsi administrasi keuangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan bertanya langsung kepada Ibu melalui WhatsApp. Semoga materinya dapat dipahami dan dimengerti oleh kalian semua ya, dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk lebih memahaminya lagi, silakan dibaca modulnya dan dikerjakan latihan soalnya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.